Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam, terlebih kepada ibu. Dengan keramatnya, ibu bisa menjadi penunjang kesuksesan seseorang. Sebut saja Uwais Al-Qarni yang terkenal di langit gara-gara pengabdian yang luar biasa kepada ibunya. Selain Uwais, ada tokoh lain yang berhasil mewujudkan cita-citanya karena mengabdi kepada ibunya. Ia adalah Syekh At-Tirmidzi, seorang sufi dan ulama besar di zamannya. Di antara pemikirannya yang cukup fenomenal adalah konsep Hotmul Aulia, pamungkas para wali. Sebuah pemikiran yang lahir dari pengembangan ajaran Hotmul Anbiya, pamungkas para nabi. Beliau bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Al-Hasan Al-Hakim At-Tirmidzi. Kisah pengorbanan dan pengabdian Syekh At-Tirmidzi kepada ibunya dicatat oleh Syekh Utsman Ismail Yahya dalam pengantar kitab karya Syekh At-Tirmidzi, Hotmul Aulia. Dikisahkan, saat At-Tirmidzi masih muda, berniat akan mondok keluar daerah menyusul sahabat-sahabatnya yang sudah lebih dulu berangkat. Sebelum berangkat, At-Tirmidzi muda menyampaikan rencananya itu kepada ibunya. Tak disangka, ternyata niat mulianya tersebut malah tidak direstui oleh ibunya, karena memang ibunya saat itu sedang terbaring sakit. "Nak, ibumu ini sedang sakit dan tak berdaya. Ibu hanya punya kamu seorang. Kalau kamu mondok, siapa yang akan menemani ibu?" ungkap ibunya penuh harap, agar At-Tirmidzi tidak meninggalkannya seorang diri. Jawaban dari ibunya itu seperti anak panah yang melesat tepat di hati Syekh At-Tirmidzi. Hatinya terenyuh bercampur sedih. Tidak ada pilihan lain, ia pun memutuskan untuk membatalkan niat belajar agama keluar daerah. At-Tirmidzi muda lebih memilih tinggal di rumah untuk menemani dan mengurus ibunya. Waktu pun berjalan sebagaimana mestinya. Namun, hari-hari Syekh At-Tirmidzi masih dipenuhi kegundahan karena niatnya untuk mencari ilmu tak kunjung terlaksana. Di sisi lain, ia tidak bisa pergi jauh meninggalkan ibunya seorang diri. Kesedihan Syekh At-Tirmidzi mencapai puncaknya hingga suatu hari ia datang ke makbaroh, kuburan ayahnya. Selain bermaksud ziarah, ia juga ingin melepaskan semua keluh kesah dan kegundahan yang selama ini dirasakan. Tak terasa tetesan air matanya mengalir deras. "Aku adalah orang bodoh, sementara sahabat-sahabatku yang sedang mencari ilmu sebentar lagi akan pulang dan membawa segudang ilmu," sesalnya sambil menangis di atas makbaroh. Saat Syekh At-Tirmidzi bergelut dengan emosinya yang sedang berkecamuk, tiba-tiba di hadapannya muncul sesosok kakek yang tak dikenal. Kakek ini langsung menyapa dan menanyakan penyebab kesedihannya yang mendalam. Tanpa pikir panjang, Syekh At-Tirmidzi menjawab dan mencurahkan semua kesedihannya. "Saya ingin mondok, tapi keinginan itu tak mungkin terwujud karena saya harus menemani dan menjaga ibuku yang sedang sakit," jawabnya. Kakek ini langsung memberikan tawaran kepada Syekh At-Tirmidzi untuk belajar ilmu kepadanya. "Apakah kamu mau belajar kepadaku? Kamu tidak perlu lama belajar kepadaku. Nanti kalau sahabat-sahabatmu sudah kembali, belajarnya akan kita akhiri," ujarnya. Syekh At-Tirmidzi pun menerima tawaran ini dengan riang gembira. Karena keinginannya untuk belajar akan terlaksana. Tak jadi soal, walaupun mungkin belajarnya hanya sebentar. Sejak saat itu, keduanya bertemu setiap hari untuk belajar dan mengajar. Hari-hari berlalu, keilmuan Syekh At-Tirmidzi semakin meningkat dengan drastis. Beberapa waktu kemudian, ia pun menyadari bahwa sosok kakek yang selama ini menjadi gurunya itu adalah Nabi Khidir. Ia juga bersyukur dan menyadari bahwa anugerah yang ia dapatkan adalah berkat doa dari ibunya. Begitulah ibu bisa menjadi keramat bagi anaknya yang berbakti dan bisa membawa laknat kepada anaknya yang durhaka. Di lain kisah, berkat tawadu kepada kiai, seorang santri ditemui Nabi Khidir. Konon,
menyebar cerita di kalangan santri. Jika ingin pandai, bahkan tak perlu belajar, maka caranya adalah harus berjumpa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir adalah seorang nabi yang hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Sampai saat ini, beliau dikabarkan belum wafat dan bisa ditemui dengan laku tertentu. Sayangnya, laku untuk berjumpa dengan beliau bukanlah hal yang mudah. Tidak bisa dilalui dengan jalan pintas. Anehnya, ada saja santri yang ingin berjumpa, meskipun sulitnya bukan main. Untuk berjumpa dengan beliau perlu kesungguhan dan tekad yang kuat dalam tirakat, kata temannya. Tidak apa-apa asal sesudahnya menjadi pintar, ujar si santri yang ingin bertemu Nabi Khidir. Maka dipelajarilah cara dan laku yang harus dijalani. Salah satunya, di malam hari bertirakat menyelam setengah badan ke dalam air sambil membaca wiritan tertentu. Siap, jawabnya mantap. Kemudian diaturlah waktu dan tempat untuk melakukan tirakat. Tapi sebelum laku tirakat itu terlaksana, ia dipanggil oleh sang kiai. Ia diminta untuk menjadi abdi dalam. Mendapat tawaran yang tak terbayangkan itu, ia menerima dengan sangat bahagia. Dengan mengabdi pada kiai, ia berkeyakinan akan banyak belajar langsung dari kehidupan sang kiai. Plus, ini yang utama, tidak perlu belajar seperti santri umumnya, yang harus memenuhi aturan ketat yang ditetapkan pengurus pesantren. Karena sudah sibuk melayani sang kiai, rencana tirakat si santri untuk berjumpa Nabi Khidir menjadi tidak terlaksana. Bahkan lupa jika dirinya pernah merencanakan untuk melakukan tirakat demi perjumpaan agung. Meski demikian, di dalam hatinya tetap tersimpan keinginan kuat untuk berjumpa dengan Nabi yang terkenal cerdik dan pintar itu. Jika suatu saat ada kesempatan untuk bertirakat, ia akan melakukannya. Pada suatu kesempatan, sang kiai memerintahkannya untuk mengantarkan suatu barang yang harus menyeberangi sungai. Barang itu harus sampai ke tempat yang dituju sesuai waktu yang ditentukan. Di dalam perjalanan, ketika hendak menyeberangi sungai, si santri ini berjumpa dengan seorang lelaki paruh baya. Berjanggut panjang, berpakaian gamis putih dan memegang tongkat. Wajahnya terlihat sejuk dan bersinar. Lelaki itu memanggil si santri yang sedang bertugas, mengantarkan barang milik sang kiai itu. "Hai anak muda, kemarilah," panggilnya. Si santri kemudian mendekat. "Ada apa, Pak? Tahukah kamu, siapakah aku? Aku adalah Khidir." Nabi Khidir. Si santri kaget, seolah tak percaya. Ia langsung menunduk bersalaman dan mencium tangan beliau bolak-balik. "Aku ingin mengajakmu tinggal di sini untuk beberapa hari, taruhlah barangmu itu di sini. Ia tidak akan hilang atau rusak." Si santri diam terlihat berpikir. "Aku akan mengajarimu ilmu yang selama ini engkau harapkan dariku. Ilmu apa saja, terserah yang ingin engkau pinta." "Mohon maaf," jawab santri tergagap-gagap. "Hamba tidak bisa tinggal lama di sini, karena hamba mendapat tugas dari kiai untuk mengantarkan barang ini tepat waktu." "Tidak apa-apa, engkau bisa mengantarkan nanti usai belajar kepadaku. Sekali lagi mohon maaf, wahai yang mulia, hamba tidak bisa berlama-lama bersama yang mulia. Aku jamin barang itu akan sampai ke yang punya sesuai waktu yang akan kutentukan." "Maaf, wahai kekasih Allah, hamba mohon pamit. Hamba tidak bisa berlama-lama, karena barang ini harus sampai ke yang punya sesuai waktu yang ditentukan guru hamba." "Apakah kamu tidak menyesal jika tidak mendapatkan ilmu dariku, gara-gara terlalu patuh pada perintah gurumu?" "Tidak yang mulia." "Baiklah, karena engkau memilih patuh pada perintah gurumu, maka aku akan menemanimu dalam perjalanan mengantarkan barang itu." "Sungguh kamu benar, patuh pada guru itu adalah lebih baik dari apa saja, termasuk ilmu yang engkau cita-citakan dariku. Aku bangga kepada ketulusan hatimu dalam mematuhi perintah guru. Aku akan mengajarimu hikmah di sepanjang perjalanan ini."